Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Ahmad Firdaus, NIM 2410 2023 090. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah analisis studi kasus yang berjudul Strategi Jepang dalam Mengatasi Krisis Penurunan Populasi dan dampaknya terhadap kebijakan imigrasi serta stabilitas politik domestik. Pada saat ini kita akan membahas kronologi kasusnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Jepang merupakan salah satu negara dengan tingkat penuaan penduduk tercepat di dunia. Sejak awal tahun 1990-an, angka kelahiran terus menurun hingga berada jauh di bawah tingkat penggantian penduduk, yakni sebesar 2,1 anak per perempuan. Pada tahun 2025, populasi Jepang sekitar 123 juta jiwa terus mengalami penurunan. Yang kedua, lebih dari 29% penduduk berusia di atas 65 tahun. Yang ketiga, jumlah kelahiran mencapai titik terendah sepanjang sejarah. Akibatnya, muncul berbagai persoalan. Yang pertama, kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, meningkatnya beban jaminan sosial. Yang ketiga, berkurangnya jumlah pembayar pajak. Yang keempat, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, ancaman terhadap keberlanjutan sistem pensiun. Aktor yang terlibat dalam hal tersebut yaitu yang pertama pemerintah Jepang, yang kedua Perdana Menteri, yang ketiga Kementerian Kehakiman, yang keempat Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, yang kelima Partai Demokrat Liberal, yang keenam perusahaan Jepang, yang ketujuh masyarakat Jepang, yang kedelapan pekerja asing. Akar permasalahan berdasarkan faktor sosial berikut beberapa permasalahan yang terjadi, yakni biaya membesarnya anak yang sangat tinggi, yang kedua budaya kerja yang panjang, yang ketiga pernikahan semakin lambat, yang keempat banyak generasi muda memilih tidak menikah, peran gender tradisional masih kuat, dan yang terakhir harga rumah tinggi di kota besar. Berdasarkan faktor ekonomi berikut permasalahan yang terjadi yakni stagnasi ekonomi sejak lost decades, yang kedua pekerjaan tidak tetap meningkat, yang terakhir ketidakpastian masa depan. Strategi pemerintah yang dilakukan yaitu yang pertama, bantuan kelahiran anak. Yang kedua, subsidi penitipan anak. Yang ketiga, reformasi jam kerja. Yang keempat, peningkatan partisipasi perempuan bekerja. Yang kelima, memperpanjang usia pensiun. Yang keenam, yaitu pembuka pintu tenaga kerja asing secara terbatas melalui kebijakan visa baru sejak tahun 2019. Yang kedua, kita membahas kerangka teoritis. Teori politik Asia Timur dalam hal ini yang paling relevan adalah tentang faksionalisme dalam Liberal Democratic Party. Adalah kelompok informal di dalam Partai Demokrat Liberal Jepang yang terdiri atas anggota-anggota parlemen dengan kepentingan jaringan dan pimpinan yang sama. Walaupun berada dalam satu partai, setiap faksi memiliki pengaruh tersendiri dalam menentukan arah kebijakan dan pembagian kekuasaan. Faksi LDP bukanlah partai politik yang berbeda, melainkan subkelompok di dalam LDP. Faksi biasanya dipimpin oleh seorang politisi senior yang berfungsi sebagai jaringan yang saling mendukung. LDP telah mendominasi politik Jepang sejak tahun 1955. Teori ini kemudian dianggap relevan karena kebijakan imigrasi Jepang bukan hanya dipengaruhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kompromi latar belakang faksi LDP, tekanan kelompok bisnis, kelompok konservatif, opini publik. Oleh karenanya, kebijakan Jepang cenderung sangat hati-hati, bertahap, dan tidak membuka imigran secara penuh. Yang ketiga, analisis kritis. Hubungan teori dengan kasus. Salah satu contoh kasus nyata yang sering terjadi yakni penerapan visa Specific Skilled Worker atau disingkat SSW pada tahun 2019. Merupakan salah satu contoh nyata strategi Jepang menghadapi krisis penurunan populasi adalah diberlakukannya Specific Skilled Worker atau disingkat SSW pada April 2019. Kebijakan ini diambil setelah Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja yang sangat besar akibat rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Pemerintah Jepang memperkirakan ratusan ribu pekerja asing dibutuhkan dalam beberapa tahun pertama pelaksanaan program tersebut, terutama pada sektor perawatan, lansia, yang kedua konstruksi, yang ketiga pertanian, yang keempat perhotelan, yang kelima manufaktur, yang keenam perikanan, yang ketujuh industri makanan. Kembali lagi pada teori faksionalisme LDP yang berkonsep memiliki berbagai faksi yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Dalam isu imigrasi terdapat dua kecenderungan utama. Yang pertama,
faksi konservatif, yang kedua faksi pragmatis atau pro bisnis. Kebijakan SSW merupakan hasil kompromi kedua belah kepentingan. Pemerintah tidak membuka pintu imigrasi secara bebas, tetapi hanya memberikan izin kepada pekerja asing pada sektor tertentu yang benar-benar mengalami kekurangan tenaga kerja. Artinya, teori faksionalisme menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah bukan sepenuhnya keputusan Perdana Menteri, melainkan hasil negosiasi antar faksi dalam LDP. Alasan faktor politik mengambil keputusan tersebut yang pertama yaitu krisis demografi, yang kedua tekanan ekonomi, yang ketiga, tekanan politik. Respon pemerintah Jepang tidak hanya berupa pembukaan visa kerja, tetapi juga melalui berbagai kebijakan yang saling melengkapi. Yang pertama, Parlemen National Diet. Parlemen mengesahkan revisi undang-undang pengendalian imigrasi pada tahun 2018 yang menjadi dasar hukum lahirnya visa. Kebijakan ini mulai berlaku pada April 2019. Yang kedua, Kementerian Kehakiman. Kementerian Kehakiman mengatur mekanisme seleksi jenis visa, masa tinggal, serta pengawasan terhadap pekerja agar penerimaan tenaga kerja tetap terkendali. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan dan Tenaga Kerjaan. Kementerian ini mengidentifikasikan sektor-sektor yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan memastikan pekerja asing dapat mengisi kebutuhan tersebut. Dampak terhadap stabilitas negara Jepang. Yang pertama, dampak positif. Kekurangan tenaga kerja di beberapa sektor penting mulai berkurang dengan kehadiran pekerja asing. Yang kedua, aktivitas ekonomi dapat dipertahankan karena perusahaan tetap memperoleh tenaga kerja. Yang ketiga, pemerintah berhasil menjaga keseimbangan antar kebutuhan ekonomi dan tuntutan politik domestik, sehingga tidak terjadi gejolak politik besar. Yang keempat, LDP tetap menjaga karena kebijakan yang diambil mampu mengakomodasikan kepentingan kelompok bisnis maupun kelompok konservatif. Dampak negatifnya, penurunan populasi. Yang kedua, jumlah pekerja asing masih belum cukup. Yang ketiga, beban anggaran negara untuk pensiun dan layanan kesehatan harus meningkat seiring bertambahnya jumlah lansia. Yang keempat, muncul perdebatan mengenai pelindungan hak-hak pekerja asing dan perlunya reformasi kebijakan imigrasi yang lebih komprehensif. Yang keempat, kita membahas tentang kesimpulan dan proyeksi masa depan. Kesimpulan, kasus-kasus Jepang menunjukkan bahwa krisis demografi bukan hanya masalah kependudukan, tetapi juga ekonomi, politik, keamanan sosial, dan keberlanjutan negara. Pemerintah berusaha menyeimbangkan dua tujuan, yakni memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan menjaga identitas nasional. Karena itu, kebijakan imigrasi Jepang berkembang secara bertahap, bukan terbuka sepenuhnya. Proyeksi masa depan, apabila angka kelahiran terus menurun, Jepang kemungkinan akan memperluas sektor yang menerima pekerja asing. Yang kedua, meningkatkan insentif bagi keluarga untuk memiliki anak. Yang ketiga, mempercepat penggunaan robotika dan kecerdasan buatan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Yang keempat, memperkuat kebijakan integrasi bagi pekerja asing agar kohesi sosial tetap terjaga. Demikianlah paparan saya tentang analisis studi kasus yang berjudul Strategi Jepang dalam Mengatasi Krisis Penurunan Populasi dan dampaknya terhadap kebijakan imigrasi serta stabilitas politik domestik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.